Baiklah, materi kali ini adalah tentang bagaimana cara kita menghitung bunga sederhana dan potongan sederhana atau diskon sederhana. Eh, Lalu juga ada bunga majemuk dan nilai sekarang dengan bunga majemuk. Jadi kita intinya akan belajar tentang bunga sederhana dan juga tentang bunga majemuk. Nah, ini konsep barisan dalam usaha dan bisnis ini sudah kita bahas ya, jadi kita lewati saja. Nah, kita langsung ke bunga sederhana. Untuk bunga sederhana, kita akan pelajari bagaimana cara menghitung bunga. Pertama, kita perlu untuk menentukan ada I, P, I kecil dengan N. Nah, definisinya dulu. Bunga yaitu adalah suatu balas jasa yang dibayarkan apabila kita menggunakan uang. Jadi, apabila kita meminjam uang kepada orang lain, maka persentase yang diberikan lebihan dari pinjaman tersebut disebut dengan bunga. Nah, ini di dalam konsep ekonomi syariah itu termasuk dalam kategori riba ya. Nah, anyway, kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung bunga sederhana. Pertama, kita harus tahu I-nya dulu. I adalah jumlah pendapatan bunga, lalu P adalah pinjaman pokok bunga. Nah, biasanya kita akan cari I-nya, yaitu jumlah pendapatan bunga, di mana rumusnya adalah P dikali I kecil dikali N. P itu adalah pinjaman pokok, I kecil adalah tingkat bunganya berapa persen, lalu N adalah jumlah tahunnya, berapa tahun yang dia akan pinjam. Selanjutnya, apabila kita ingin mencari nilai uang di masa yang akan datang, nah ini definisinya adalah nilai dari modal awal pada akhir periode ke N atau F ke N adalah jumlah dari modal awal P ditambah dengan pendapatan bunga selama periode waktu ke N. Fn atau nilai uang di masa yang akan datang itu bisa dihitung dengan menambahkan P yaitu pinjaman pokok atau jumlah investasi ditambah dengan I atau pendapatan bunga. Lihat contohnya. Hitung pendapatan bunga sederhana dan berapa nilai yang terakumulasi di masa yang akan datang dari jumlah uang sebesar 12 juta yang diinvestasikan di bank selama 4 tahun dengan bunga 15%. Kita tahu di sini P-nya adalah 12 juta. Kenapa? Karena di sini adalah yang diketahui yaitu jumlah uangnya. Jumlah uangnya itu 12 juta. Lalu N adalah berapa tahun? Sini adalah 4 tahun, berarti N-nya 4. Jadi jangan lupa N ini adalah hitungannya tahun. Kalau dia sudah tahun, berarti tulis saja 4. Lalu I adalah tingkat bunga. Sorry, ini harusnya I kecil ya. Seharusnya ini I kecil, yaitu 15%. Sedangkan I besar itu akan yang ditanyakan. Lalu Fn itu yang akan kita cari nanti. I sama dengan P dikali I kecil dikali N, jadi 12 juta dikali 0,15 dikali dengan 4. I besar sama dengan 7.200.000. Jadi ini semuanya. Kalau Fn sama dengan P ditambah dengan I besar. Jadi Fn sama dengan 12 juta ditambah 7.200.000. Fn-nya adalah 19.200.000. Lalu selanjutnya adalah potongan sederhana. Nah, potongan sederhana ini adalah proses yang digunakan untuk memperoleh perhitungan nilai sekarang dari suatu nilai di masa yang akan datang tertentu. Bila nilai sekarang, nilai di masa yang akan datang Fn itu kita kategorikan sebagai Fn, lalu tingkat bunga itu sama ya, pakai I kecil, dan jumlah tahun itu N sama, maka rumus untuk memperoleh nilai sekarang P, jadi nilai sekarangnya berapa itu bisa dicari dengan P sama dengan Fn dibagi 1 tambah I kali N. P itu adalah nilai sekarang yang akan kita cari biasanya, lalu Fn itu adalah nilai di masa yang akan datang, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah tahun. Jadi P sama dengan Fn dibagi 1 tambah I dikali N. Misalnya Lisa ingin mengetahui berapa banyak uang yang harus diinvestasikan di bank saat ini. Jika tingkat bunga di banknya itu 15%, berarti 15%-nya adalah I kecil. Supaya pada akhir tahun, kelima nilai uangnya jadi 20 juta. Pada tahun kelima ya, berarti setelah 5 tahun. Nah, pada akhir tahun kelima, berarti tahunnya ada 5. Habis itu nilai uangnya jadi 20 juta.
Jadi di sini kan agar supaya pada akhir tahun kelima nilai uangnya jadi 20 juta. Berarti FN-nya itu adalah 20 juta karena FN itu adalah uang di masa yang akan datang. Dia tuh pengennya berapa? Jadi 20 juta kan. Lalu bunga di bank di per tahun adalah 15%. Nah, 15% nih lagi-lagi ini harusnya I kecil ya. I kecil lalu N-nya adalah 5. Di mana datangnya 5 karena di sini kata-katanya adalah pada akhir tahun kelima. Nah, berarti kita pakai rumus yang tadi, P sama dengan Fn dibagi 1 tambah I kali N. Tinggal masukkan aja Fn-nya 20 juta dibagi 1 tambah 0,15 dikali 5. Dapatlah sini totalnya yaitu 11 juta sekian. Nah, ini adalah nilai uang yang harus diinvestasikan di bank saat ini supaya nanti di tahun kelima mendapatkan uang sebanyak 20 juta. Selanjutnya ada bunga majemuk. Nah, pengertian bunga majemuk ini adalah bunga yang berbunga. Jadi dasar perhitungannya dia adalah ketika sudah mendapatkan bunga, dia akan ditambahkan dengan nilai tadi ditambah dengan bunga, lalu setelah itu dibungakan lagi. Nah, bunga majemuk ini adalah garis geometri khususnya bagi hutang piutang dalam perbankan. Biasanya perbankan menggunakan sistem bunga majemuk. Rumusnya bisa kita lihat, ini ada Fn sama dengan P dikali 1 tambah I dipangkat dengan N. Fn adalah jumlah nilai kredit pada N periode, P adalah jumlah kredit awal, I adalah suku bunga kredit sama suku bunga, lalu N adalah jumlah tahun. Misalnya kita lihat di sini, jika Bapak Anugrah mendepositokan uangnya di bank sebesar 5 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun, dimajemukkan. Berapa nilai total deposito Pak Anugrah di akhir tahun ketiga? Nah, kita lihat di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu berapa total nilai depositonya, yang kedua yaitu berapa pendapatan bunganya. Kita lihat P-nya adalah 5 juta karena uang yang ingin didepositokan adalah 5 juta. Lalu berapa tahun? Di sini ada 3 tahun ya. Nah, karena ada kata-kata pada akhir tahun ketiga. Lalu lagi-lagi ini harusnya I kecil, yaitu I kecil adalah 12% atau 0,12. Sehingga di sini F3 atau F ketiga dan yang dicari dan juga I besar atau pendapatan bunganya. Fn sama dengan P dikali dengan 1 tambah I pangkat N. Ini adalah rumusnya ya. Lalu F3 sama dengan 5 juta, P-nya dikali dengan 1 ditambah I-nya yaitu 0,12, ini dipangkatkan dengan 3. F3 sama dengan 5 juta dikali dengan 1,405. Dapatlah 7.025.000. Jadi nilai total deposito pada akhir tahun ketiga akan dapat 7.025.000. Nah, total pendapatan bunga bisa kita hitung dengan cara I sama dengan Fn dikurang P. Dalam hal ini Fn-nya itu 3 ya, F3. Jadi I-nya adalah I sama dengan 7.025.000 dikurang dengan 5 juta dapatlah 2.025.000. Selanjutnya, ini kita lewatkan saja karena contohnya tadi sudah ada. Selanjutnya adalah nilai sekarang dari bunga majemuk. Nilai sekarang dari bunga majemuk di suatu nilai di masa yang akan datang yaitu P sama dengan Fn dibagi 1 tambah I pangkat N, di mana P itu adalah nilai sekarang yang biasanya dicari, lalu Fn adalah nilai di masa yang akan datang, I adalah nilai bunga per tahunnya berapa, dan N adalah jumlah tahun. Atau bisa juga dibentuk dalam rumus seperti ini, P sama dengan Fn dibagi 1 tambah I per M, di mana kalau perhitungannya itu pembayaran bunganya tidak hanya satu kali, jadi ada M kali, ada beberapa kali. I bagi M dipangkat dengan N kali M. Kita langsung lihat contohnya, Nona Eli merencanakan uang tabungan di bank pada tahun ketiga, berarti tahunnya 3 ya, akan berjumlah 30 juta. Nah, rencananya di tahun ketiga 30 juta. Tingkat bunga yang berlaku per tahun yaitu 15%. Berarti I kecil, lagi-lagi ini harusnya I kecil adalah 15%. 30 juta adalah F3 atau uang pada tahun ketiga. Dia pengennya berapa? Yaitu 30 juta.
N-nya yaitu 3 karena di sini ada tahun ketiga. P-nya berapa? Bisa kita hitung dengan P sama dengan Fn dibagi 1 ditambah I pangkat dengan N, yaitu 30 juta dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 3. Hasilnya adalah 19.725.486,97 rupiah. Ini adalah uang tabungan Nona Eli saat ini. Oke. Ini contoh apabila dibayar per berapa bulan nih? Per 4 atau per kuartalan. Misalnya Bapak Vicky seorang pengusaha berharap 5 tahun kemudian akan mendapatkan laba dari usahanya sebanyak 25 juta. Dia pengen investasinya dapat 25 juta. Jika tingkat bunganya yaitu 12% per tahun dan dibayarkan secara kuartalan. Kuartalan itu 4 tahunan ya. 4 kali per tahun, kuartal per tahun. Jadi F5-nya pada tahun 5 tahun adalah 25 juta, N-nya itu 5 tahun sudah ada di awal. Lagi-lagi ini harusnya I kecil yaitu 12%, 0,2 atau bisa diubah jadi 0,12. M-nya adalah 4 karena ada 4 tahun. Jadi P-nya adalah Fn dibagi 1 tambah, ini pakai rumus yang tadi ya, yang dibayar I bagi M. I bagi M kali pangkat dengan N kali M, yaitu 25 juta dibagi dengan 1 tambah 0,12 bagi 4 dipangkat 5 dikali 4. Dapatlah 13.841.903,32 rupiah. Itu adalah uang atau jumlah laba yang didapatkan oleh Bapak Vicky saat ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bunga sederhana dan bunga majelis tingkat. Terima kasih.